Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya, Bu Sanggita, kita masuk ke mata pelajaran Bahasa Indonesia. Untuk di semester ganjil ini, bab 1 kita membahas tentang teks laporan percobaan. Silahkan buka buku paketnya. Buku paketnya di halaman 9. Halaman 9 ini ya. Nah, nanti akan kalian temui seperti ini. Melaporkan percobaan. Tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan adalah yang pertama ini. Membangun pemahaman menyusun laporan percobaan, mengenal tujuan dan fungsi percobaan, kemudian selanjutnya mengetahui struktur dan ciri-ciri kebahasaan, selanjutnya menganalisis struktur bahasa, menyajikan, dan yang terakhir adalah menyusun, membuat laporan percobaan maupun baik lisan maupun tulisan. Selanjutnya, yang pertama kita mengidentifikasi apa itu teks laporan. Nah, di kelas 7 kalian sudah mempelajari teks laporan. Sekarang kita akan mempelajarinya lagi lebih dalam. Sebagai pengingat, laporan adalah teks yang menyajikan informasi tentang sesuatu sebagaimana adanya. Sebagaimana adanya itu maksudnya seadanya, sejelasnya gitu. Informasi ini dapat berupa hasil observasi itu pengamatan, dan analisis yang sistematis. Sistematis artinya urut. Nah, ini ya. Selanjutnya, kegiatan membandingkan. Nah, buka halaman 10, buku paket. Kita diminta untuk membandingkan 3 teks. Yang pertama tentang sepedaku, yang kedua fixed gear, yang ketiga sepeda adalah kendaraan beroda 2 atau 3. Silahkan itu dibaca kemudian kita akan menjawab pertanyaan di bawahnya. Oke, kita jawab pertanyaannya ya. Jawab pertanyaannya. Dapatkah kamu melihat perbedaan ketiga teks tersebut? Ya, bisa. Kalian sudah baca, pasti menjawab bisa. Kemudian, manakah teks yang termasuk laporan? Oke, yang laporan itu adalah nomor 3. Coba dibuka, nomor 3 dibaca. Di nomor 3 itu bentuknya laporan, karena di situ melaporkan, menyampaikan tentang sepeda. Sepeda adalah apa, kemudian mereknya apa, jenisnya apa, kelengkapannya apa. Nah, itu adalah laporan mengenai sesuatu hal. Berarti itu yang teks 3. Kemudian untuk yang teks eksplanasi itu artinya teks yang mengandung penjelasan secara detail dan biasanya diisi dengan istilah khususnya banyak gitu. Nah, kalau begitu berarti isinya ada di nomor 2. Fixed gear adalah gigi kaku yang menggerakkan sebuah sepeda dan selanjutnya. Yang nomor ini, manakah teks yang termasuk deskripsi? Deskripsi ada di nomor 1. Deskripsi artinya adalah teks penggambaran yang kalau pembaca baca itu akan terbayang tentang sesuatu dalam bacaan itu. Ini jawabannya adalah 1.
Karena di 1 itu menjelaskan, menggambarkan sepedaku itu bentuknya pipa, tempat duduknya dari kulit, warnanya hitam, ukurannya 18 inci, berbunyi kring, saat mengayuh kakiku yang pendek tidak sepenuhnya dapat mengikuti kayuhan. Nah, itu menggambarkan, jadi kamu membayangkan gitu, oh sepedaku itu di teks itu seperti ini bentuknya. Adakah istilah lain di daerahmu untuk menyebut bagian sepeda? Ada. Kalau di Busanggita itu ada seperti kayuhan. Nah, kayuhan itu Busanggita nyebutnya obelan. Nah, nggak tahu kalau di daerah kalian apa ya. Selanjutnya mencermati informasi. Paket halaman 12 ya. Paket halaman 12 silahkan dibuka. Baca contoh 1, 2, dan 3. Silahkan dibaca. Kemudian nanti menyimpulkan informasi laporan percobaan. Bandingkan informasi yang kamu dapatkan dari contoh 3 teks tadi. Yang teks 1 itu tentang Venus, teks 2 tentang kelelawar, yang teks 3 tentang Antartika. Nah, kita jawab. Manakah informasi yang lebih jelas? Informasi yang lebih jelas ada di contoh 3. Di teks yang membicarakan tentang Antartika. Kemudian manakah informasi yang lebih lengkap? Yang lebih lengkap ada di teks 1 tentang Venus. Karena di situ dijelaskan lengkap Venus itu adalah planet, kemudian warnanya, permukaannya, mengedari mataharinya berapa hari. Nah, itu lengkap. Selanjutnya kejelasan informasi berkaitan dengan informasi apakah berkaitan? Jawabannya iya. Semakin lengkap informasi, maka semakin jelas pula yang dipahami oleh pembaca gitu. Selanjutnya, apakah kejelasan informasi berkaitan dengan struktur penyajian? Ya, karena jika sesuai dengan struktur, pembaca akan lebih mudah dalam memahami itu tadi. Jadi strukturnya harus pas, jangan kebolak-balik. Karena itu kalau kebolak-balik nanti membuat rancu, nggak jelas. Selanjutnya, apakah kejelasan informasi berkaitan dengan unsur bahasa, tata bahasa, kata dan kalimat yang digunakan? Apakah kejelasannya itu berkaitan? Iya, unsur kebahasaan sangat membantu dalam memahami bacaan. Ya, begitu. Selesai untuk pertemuan kali ini. Silahkan nanti untuk yang tugasnya saya minta membaca, silahkan dibaca di rumah ya. Silahkan membaca di rumah dengan lengkap, yang pasti didampingi dengan orang tua, diawasi oleh orang tua. Semangat belajar, hati-hati, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.